Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Hari ini gua kembali bersama Babe kita tercinta, Babe Ridwan Saidi. Kebetulan gini, Be. Belakangan ini kan kita lagi seru berdiskusi mengenai Papua, Be. Iya. Papua dan Maluku. Iya, iya. Ini menurut kita kan para generasi muda, Papua ini adalah bagian dari kita. Iya. Bagian dari Indonesia. Terus, Be, ini Anda penasaran nih, kenapa Babe tiba-tiba nih lagi seneng pakai baju Betawi apa ini maksudnya? Iya, sebenarnya ini kita mengenalnya sebagai sarung pelekat. Sarung pelekat. Oh, ini ya? Ini pelekat begini corakannya. Lalu pelekat itu berasal dari nama tempat di Madras, India, Pulikat. Orang-orang di Pulikat itu terkenal sebagai pengrajin. Oke. Nah, pelekat yang ini saya pesan langsung dari Pulikat. Oh, Pulikat Iya, India. India. Oh. Spesial untuk Macan Idealis. Iya, siap. Jadi sarung ini sebenarnya yang dipakai sama Betawi itu kebanyakan dari pelekat India. Tidak. Jadi Buatan sini. buatan sini. Iya, bangsa merek ini, merek itu. Oh. Bukan ini jauh, hampir nggak ada lah yang Hampir pakai. nggak ada ini ya. Yang pakai di sini. Pakai di sini Nggak ya. ada. Ini khusus cuma budaya dewan yang top-top aja gitu. Iya, keren. Iya, iya. Jadi ternyata India juga memproduksi Ini. pelekat-pelekat seperti ini, Be, ya. Iya. Sarung-sarung seperti ini yang Iya. disebut biasa nama pelekat. Nah, kita balik ke laptop, Be. Balik Iya. ke laptop. Gue mau tahu, Be. Papua, Maluku ini sejarahnya apa sih yang unik di Indonesia itu, Be? Mengenai Papua, Be? Begini Vasco, kelemahan dari penulisan sejarah Indonesia itu adalah power system oriented. Kalau satu wilayah nggak ada power system, Oke. itu tidak ditulis. Oke. Sedangkan sejarah itu yang ditulis adalah sejarah peradaban, bukan power system. Power system termasuk dalam peradaban. Iya. Nah, itulah menjadi penting untuk membahas Papua dalam dimensi sejarah, kan gitu. Oke. Berarti di Papua maksud Babe nggak ada power system atau gimana? Tidak dikenal ada power system, tapi bukan berarti mereka tidak ada komunikasi keluar. Nggak ada komunikasi keluar? Bukan berarti mereka tidak berkomunikasi keluar. Komunikasi itu berlangsung. Oke, bukankah di Papua itu ada kepala suku, kepala adat, itu termasuk power system nggak, Be? Iya, itu social system ya. Sosial system. Jadi jangan salah, yang tidak mempunyai sejarah power system bukan Papua saja, tanah Minahasa juga, Oke. tanah Batak juga, Oke. bukan Papua saja. Oke, iya. Itu tergantung dari apresiasi adat terhadap power system. Oke, jadi yang menarik biasanya yang dibukukan dalam sejarah itu menurut Babe adalah daerah-daerah atau wilayah yang memiliki power system seperti kerajaan itu maksudnya. Iya, yang lainnya kagak ditulis, tidak masuk lainnya- sejarah. Ini menarik nih, kayak. Jadi kita juga harus kulik ya, Be, ya, berarti Iya, ya. harus. Wilayah-wilayah di Indonesia yang kaya, ini kan kaya nih, berbagai macam bahasa, berbagai macam suku yang tidak memiliki power system, kita diskusikan juga dan kita bahas agar teman-teman semua bisa tahu Oh nih, ya. iya, harus sih mengetahui. Apa yang menarik di Papua ini, Be? Yang di Mengenai Papua sejarah Papua. menarik ya, barangkali saya perlu perlihatkan ya. Ada apa, Be? Saya punya ini kapak batu yang terbuat dari zamrudnya dari Papua. Oke, Iya kan? ini kapak batu. Kapak batu, tapi tidak digunakan untuk bekerja, melainkan untuk keperluan spiritual. Oh, Zamrud Papua itu ini batu apa nih, Be? zamrud. Zamrud ini, Be? Zamrud Papua itu nomor 5 di dunia peringkatnya, Wow, kualitasnya. kualitasnya. Ya, bisa lihat, Be? Coba, Be. Iya, silakan. Jadi ini bukan buat bekerja, buat orang-orang Papua. Untuk Jadi spiritual. Spiritualnya. Iya. Spiritual seperti apa sih, Be, di Papua itu, Be? Wah, itu ya tentu semuanya juga mengabdi kepada yang kuasa, karena pahaman-pahaman teologi yang masuk ke daerah Papua itu berasal dari daerah Pasifik. Pasifik. Mereka mengatakan ahu afiki. Saya mengerti yang kuasa, Oke. tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Oke. Gitu. Nah, terus jadi ini dipakai buat spiritual ya, Be? Iya. Papua, Be, ya? Ya, Ini namanya apa, Be, tadi, Be? kapak batu. Kapak batu. Iya. Kapak batu, oke. Lalu apa yang menarik di Papua itu, Be? Yang menarik di Papua adalah Papua sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Arab, oleh pelayar-pelayar Arab. Tempat itu mereka namakan Al-Masyriq Sarkiyah. Oleh bahasa Arab. Iya, orang bangsa Arab. Papua dikenal oleh bangsa Arab. Iya. Sejak abad 8 sudah dikenal. Mereka mengatakan Al-Masyriq Sarkiyah, negeri timur yang paling timur. Oke.
Jadi begini, kalau dari posisi Arab, kalau dia pergi ke lautan Pasifik tentu tidak lewat Papua kan, lewat Antartik, ya kan. Antartika. Maka dia menamakan Papua itu negara timur yang paling timur. Oke, menurut bangsa Arab. Menurut bangsa Arab, maka dia namakan Al-Masyriq Syarqiyah. Lalu kalau kita katakan barat, dari barat ke timur, minal maghrib ila masyriq, artinya dari Tunisia ke Papua. Tunisia pun berhubungan. Tunisia kan maghrib. Berarti dulu itu apakah ada hubungan politik kah atau hubungan perdagangan? Hubungan perdagangan, karena ada garis ya dari minal masyriq kata orang Arab ilal minal maghrib ilal masyriq, ya kan, itu ada hubungan. Karena kita lihat misalnya di Raja Ampat itu ada pulau yang namanya Hamadi. Di Jayapura ada pasar yang namanya Pasar Hamadi. Dan itu kan orang-orang Babil, orang-orang Irak yang datang ke sana. Hamadi itu sampai sekarang farmnya masih ada. Itu adalah farm Irak. Nah, mereka banyak sekali, bukan saja Hamadi yang pergi ke Papua, tapi rupa-rupa bangsa Arab pergi ke Papua yang dia cari antara lain adalah burung. Burung antara lain cendrawasih. Karena kepala suku Arab itu tidak akan dipandang kalau di bahunya tidak ada cendrawasih. Kira-kira abad keberapa itu? Ya, abad 8 sampai dengan abad modern, menjelang Perang Dunia ke-1, kedatangan kolonialisme Eropa. Mereka masih pakai itu. Dengan burung cendrawasihnya? Ternyata itu burung Papua? Burung Papua. Tidak ada burung yang seindah itu. Para kepala-kepala suku, kepala-kepala adat di Arab, di sekitar Arab? Jadi luar biasa itu waktu Papua, sehingga dinamakan Irian. Awal di Indonesia kan dinamanya Irian Jaya dulu. Irian pakai Jaya, Irian. Apa itu maksudnya, Bang? Irian itu menerbitkan rasa iri orang lain. Jadi begitu dikenalnya Papua, ya kan, dan ekonominya bagus, ya kan, lalu orang pada iri. Ekonomi Papua bagus, Bang? Dengan burung ini, luar biasa. Pada abad ke-8 itu? Abad 8 sampai dengan abad 16 kan bisnis burung masih oke. Masih oke. Sampai bahkan sampai menjelang Perang Dunia ke-1. Sekitar masih abad Perang Dunia ke-1, Be? 1914, 1918. Ya, tahun-tahun 19-an ya? Iya, masih oke. Sehingga kita menjadi heran dan kagum melihat bagaimana orang Papua itu sangat indah dalam berbahasa Indonesia. Karena dia sudah berkomunikasi dengan bangsa-bangsa, bukan orang Indonesia saja. Iya. Jadi memang saya juga banyak teman-teman orang-orang Papua nih, Be. Bahasa Indonesianya bagus loh, Be. Bagus sekali. Bahkan kalah loh bahasa Indonesia kita nih. Yang di Jawa pun kadang suka kalah dengan. Kalah jauh. Dialektikanya Papua itu kalah jauh. Apalagi bahasa Indonesia elit politik. Kalah sama orang Papua. Jadi segitu luar biasanya Papua ternyata, Be, ya. Ternyata pada abad ke-8 itu mereka sudah berhubungan dengan wilayah Arab. Arab sudah ada perdagangan dengan wilayah Arab. Bahkan simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol kekuatan di bangsa Arab itu justru malah dari burung cendrawasih Papua. Dan juga jadi kebanggaan orang Melayu loh. Ada burung cendrawasih ini. Orang Melayu menyanyikan cendrawasih burung angkasa. Ada lagunya. Itu yang saya lihat, ya kan, karena ini adalah saudara-saudara kita ya, yang kita betul-betul sehati ya, sejiwa dengan orang-orang Papua, ya kan. Nah, terus gini, Be, hubungannya pada saat itu Papua dengan Indonesia itu apa yang bisa menjadi keterikatan antara Indonesia? Dia kan wilayah yang sekarang Indonesia ini. Pasar burung ya, yang semula di Jayapura lalu meluas sampai Banda Neira. Banda itu artinya zona ekonomi. Neira itu adalah perahu yang diseret ke pantai. Disitulah komunikasinya intens. Papua karena di Banda Neira kemudian meluas ke Saparua, berbagai suku bangsa juga datang ke sana di Indonesia. Dan mereka tidak juga
membangun power system. Jangan Banda Neira, Saparua tidak ada power system. Tidak ada. Apalagi Saparua ya. Saparua itu Roa itu artinya imperium. Imperium ekonomi. Jadi bisnis kawasan, bahasa sekarangnya, itu Saparua yang megang. Sehingga Saparua menjadi suatu kawasan daerah yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa Indo-China. Jadi saya ingin perlihatkan ya, di sini tertulis jelas laporan Adventures of Mendes Pinto. Mendes Pinto. Ya kan? Dia mengatakan di sini, ini buku dari Cambridge Library yang menerbitkan ya. Pada tahun 1847. Buku ini saya gunakan juga untuk membahas Fatahillah karena Fatahillah juga ada di situ kan. Mendes Pinto ini artinya intelijen kali Be? Apa Be? Iya, semacam itu karena dia menguntit Yahudi Barbar itu dari kampungnya, dari Achem, barat Algiers sampai ke Demak, Pasuruan itu dikuntit terus. Laporan intelijennya Portugis di sini. Yes, ya? Iya. Ferdinand Mendes Pinto. Dan dia bertaruh nyawa karena dari 8 orang kawan-kawannya tinggal bertiga mereka. Dan dia tuh di sini di Banten menjadi tamu dari Ratu Pambayon atau Pambayong. Jadi tamu dia. Oke. Kita ini balik ke Papua tadi. Kita balik ke Papua lagi. Itu Saparua kemudian bergerak karena Bayer itu terlalu jauh untuk menggapai daerah Irian itu waktu sebutannya kan, atau Papua sekarang itu pemasok memperdagangkan Banda Neira dan Saparua. Banda Neira atau Saparua, lantas orang-orang dari itu Arab datang ke sini lebih dekat. Ke Jawa? Saparua. Oh Jawa. Jawa nggak dilintas. Jawa nggak dilintas. Nggak dilintas. Gitu. Jadi itu di wilayah ini kalau kita bicara Saparua dan Banda Neira untuk zamannya seperti Singapura sekarang. Tempat simbol perlintasan, tempat sentrumnya gitu ya. Perdagangan di situ. Saparua itu ya. Saparua. Jadi kita nggak heran juga bahwa di situ lahir putra-putra bangsa yang baik ya, yang top seperti Patimura kan gitu ya, abad 19. Lalu dekat Saparua ada Pulau Nusa Laut. Itu Christine Mata Ciahuhu kan kita tahu. Itu maksudnya wilayah Ambon itu kan Be? Maluku. Maluku. Ya? Jadi Maluku itu pada masa abad ke-8 itu adalah kayak Singapura sekarang? Kayak Singapura sekarang. Jadi Anda jangan salah paham ya kan. Pada abad 19 di Seram itu Bank of Taiwan buka cabang. Wow. Saya ada iklannya. Pada abad keberapa? 19. Di Pulau Seram, Bank of Taiwan membuka cabang di situ. Kalau nggak di situ bagus ekonominya, ada perdagangan yang hidup nggak mungkin. Dan ini bank swasta kan, Bank Taiwan. Iya. Ada saya iklannya. Iya. Saya simpan. Jadi menarik ya sebenarnya, kayak putra-putra Maluku, Papua, seharusnya mereka tuh berbangga. Karena pada masa leluhur mereka itu dulu bahkan di Maluku itu sebagai sentrumnya perdagangan. Iya. Berarti di wilayah sekitar Asia Tenggara itu, Be? Iya. Dan bukan saja itu, kalau kita sebelum abad 8 kita start dari abad ke-5, bangunan-bangunan di Maluku, ya kan? Itu terutama di Banda Neira itu bangunan-bangunan yang dibuat oleh Peru. Negara itu waktu negara belum ada kan, bangsa Peru. Lalu oleh Belanda diklaim bikinan dia. Diklaim bikinan dia, made in Holland, tinggal begitu aja dia. Nggak ada urusannya Belanda. Seperti yang disebut Benteng Mendem ya, di Cilacap itu yang posisinya bangunan di bawah tanah, itu juga made in Holland. Apa saja made in Holland? Tidak, itu Peru. Bukan made in Holland, itu Peru. Jadi banyak sebenarnya bangsa-bangsa asing yang sudah singgah ya? Yo, banyak. Sangat diminati. Ke wilayah Indonesia ini? Sangat diminati. Sangat diminati. Kaya kita, Be ya? Kaya. Bangga, Be ya? Kaya. Sebenarnya ada sedikit yang menarik dari Maluku. Ada sebangsa bangunan mendem juga, ya kan? Itu di Ternate, disebut Maluku Utara.
Maluku Utara disebut itu sebagai benteng Melayu. Nah itu kan, ya kan, itu semuanya perlu teka-teki ya. Ini kok namanya benteng Melayu. Oke. Dan jangan salah, Tidore sebagai kerajaan itu sudah berdiri pada abad 11. Oh, abad 11 sudah berhenti? Berdiri. Kerajaan Tidore. Oke. Kemudian menyusul kerajaan Ternate abad 13. Oke. Ya, itu power. Malukunya, Be? Sistemnya saya tidak dapat catatan ya mengenai Pulau Seram ya kan. Tapi yang ada power system yang bilang tadi kan? Sepertinya nggak ada. Maluku Utara yang ada power system. Yang ada yang sampai sekarang masih ada Tidore dan Ternate. Ternate ya. Iya. Dan mereka berhadapan pertama kali dengan kolonialisme Eropa, Spain dan Portugis. Karena orang Spain dan Portugis ini mau membeli hasil-hasil bumi dari Maluku itu mau main beli langsung nggak bisa, ada aturan. Bursanya itu ada di Saparua. Oke. Saparua ini persisnya di mana sih, Be? Saparua Di selatan Seram. Selatannya Seram ya? Berarti itu maksudnya Maluku atau Maluku Utara? Termasuknya dia Maluku dong. Iya, Maluku. Maluku dong. Masuk ya? Provinsi Maluku. Apakah pada masa abad ke-8 itu Maluku Utara dan Maluku ini dalam satu wilayah atau? Oh iya, dia kan satu kewilayahan. Ini kan ya? pembagian-pembagian ini zaman sekarang, satu kewilayahan. Dan pengaruhan apa namanya? Saya tidak mengerti. Di samping ada benteng Melayu ya. Kalau kita menyimak lagu-lagu Maluku, itu kita yang dari belahan sini juga tersentuh, merasa dekat. Ya? Dekat, misalnya Banggayo, Banggayo kemudi kalurehe, lurehe, marinyong manggurebe, begini. Iya. Bagaimana kita nggak terharu, ya kan? Masih kena sama kita. Orang Betawi bilang nyekrup dah. Ya kan? Menarik banget, Be. Ya, jadi tokoh-tokoh yang dihasil apa yang muncul dari tanah Maluku tuh banyak lah, besar lah. Patimura, Marta, Christine Marta Tiahohu itu kan besar. Itu asli Maluku kan, Be? Iya. Nah, tapi itu kan abad-abad baru-baru ini. Abad 19. Kan? Iya. Nah, ini yang jadi menarik adalah ternyata simbol perdagangan itu, Be, sentrumnya perdagangan itu ada di Maluku. Mulai kapan itu tidak lagi menjadi simbol perdagangan di situ, Be? Oh, fungsinya bergeser. Fungsinya bergeser itu sekitar abad 16 lah ya. Abad 16. Karena itu waktu Belanda membangun markas sebelum dia jadikan VOC itu sebagai bermarkas di Batavia, yang kemudian mereka sebut Batavia, mereka kan ke Maluku dulu. Oke. Company Inggris juga ke Maluku dulu. Saya nggak tahu pada waktu itu apa yang terjadi sehingga memudarlah peran Maluku. Oke, sisi perdagangannya. Sisi perdagangannya. Oke, ya. Be, menarik banget, Be. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dapat kita upgrade lagi nih dari informasi yang Babe sampaikan mengenai Papua, kayaknya Papua seperti apa, bahkan Papua, burung-burung Papua adalah simbol-simbol kemewahan di Jazirah Arab, right. Simbol-simbol para raja-raja Jazirah Arab itu kalau tidak ada burung Papua di pundaknya, nggak dihitung. Keren banget. Semua ini semoga bisa menjadi apa ya? Menjadi hasanah keilmuan kita lagi, bisa menjadi menambah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tentulah. Ya? Mungkin Babe ada pesan-pesan nggak, Be, kepada rakyat Papua? Be? Luar biasa sebenarnya ikatan persatuan kita itu melalui peradaban. Nah, itulah yang harus kita pelihara. Kita satu peradaban dengan saudara-saudara, satu peradaban dengan saudara-saudara kita, baik di Papua apalagi yang di Maluku. Ya, mari kita pererat lah persahabatan kita. Pererat, Be, ya? Iya. Siap. Teman-teman semua, jangan lupa like videonya jika kalian suka video ini dan kalian merasa konten kali ini diperlukan untuk teman-teman kita semua. Share video ini sebanyak-banyak ya, baik itu di sosial media kita semua, di WhatsApp, Facebook, semua sosial media kita sebarkan agar kasanah keilmuan kita tidak berhenti di sini aja, tidak berhenti di kamu aja, tapi terus berjalan sampai kemanapun seperti air mengalir, Be, ya. Amin. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo semua tetap update di semua konten-konten terbaru dari Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.